Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Sutrisno Eskom MM, Kepala SMK Negeri 1 Kota Bandung Barat. SMK Negeri 1 Kota Bandung Barat adalah sekolah yang berdiri sejak tahun 2003 melalui SK Bupati Kabupaten Bangkamus tertanggal 11 Desember tahun 2003. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum Merdeka Mengajar atau IKM. Kegiatan pembelajaran dimulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 4 sore, di mana kami memberikan kesempatan lebih mendalam untuk anak-anak belajar dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstra yang ada di sekolah, antara lain adalah pramuka, OSIS, seni tari, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain berkaitan dengan ekstra kurikuler, di mana SMK Negeri 1 Kota Bandung Barat ini memiliki 6 kompetensi keahlian, yaitu ada teknik kapal penangkap ikan, teknik komputer dan jaringan, teknik kendaraan dengan otomotif, teknik audio video, desain komunikasi visual, dan teknik instalasi tenaga listrik. SMK Negeri 1 Kota Bandung Barat bekerjasama dengan beberapa perusahaan untuk praktek kerja lapangan dan juga untuk rekrutmen tenaga kerja lulusan. Demikian sekilas tentang SMK Negeri 1 Kota Bandung Barat. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran kepada masyarakat dan juga adik-adik yang ingin bergabung dengan SMK Negeri 1 Kota Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handoko SSTPI, Ketua Jurusan Konsentrasi Teknika Kapal Penangkap Ikan SMK Kota Bandung Barat. Selamat pagi. Kami mau menyampaikan profil tentang jurusan kami, bahwa kami belajar terdapat 4 komponen teknik. Yang pertama adalah mesin diesel, kemudian kerja bengkel, kemudian listrik kapal, dan mesin pendingin. Kemudian ada dasar kejuruan yang mendasari daripada jurusan teknika kapal penangkap ikan, yaitu berhubungan dengan kelautan, karena kita berbasis kelautan. Untuk itu di kelas 10 anak-anak akan belajar tentang dasar-dasar program keahlian yang meliputi bangunan kapal, keselamatan kerja, BST, penyelamatan diri di atas kapal, dan dasar-dasar mesin perikanan. Kemudian anak-anak akan melanjutkan ke tingkat 2, akan terbagi dalam semester 3 semester. Yang pertama ada semester 3, 4, dan 5. Kemudian pada semester 6 akan melaksanakan PKL. Kita uraikan dulu pada semester 3 bahwa pembelajaran kami dilaksanakan secara blok, artinya terpisah antara pelajaran adaptif dan normatif dengan pelajaran produktif. Di dalam pelajaran produktif kami mempelajari yang pertama motor diesel, mulai dari sistem pelumasan, sistem pendingin, sistem bahan bakar, sistem start, dan semua sistem yang mendukung kerja daripada motor diesel. Yang kedua, belajar instalasi listrik kapal, atau dengan lebih terkenal listrik kapal penangkap ikan. Di situ kami akan mempelajari tentang instalasi listrik penerangan, instalasi tenaga, instalasi motor listrik,
dan instalasi generator listrik sebagai pembangkit listrik yang berada di atas kapal. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari kerja bengkel. Kerja bengkel ini meliputi kerja bubut atau mesin perkakas. Anak-anak sudah mempelajari tentang bubut dasar, kemudian bubut bulir, kemudian pada bubut dalam dan bubut luar. Setelah itu anak-anak akan mempelajari tentang las, pekerjaan las listrik, mulai dari las cek atau SMAW, kemudian ada las tik atau argon, kemudian ada las mik, ya, itu yang berhubungan dengan pekerjaan las, di mana mereka akan mempelajari posisi pengelasan, yaitu ada 1G, 2G, 3G maupun 4G. Selanjutnya anak-anak juga akan mempelajari tentang mesin pendingin. Mesin pendingin ini berguna untuk mendinginkan daripada produk hasil tangkapan perikanan yang berupa ikan berada di dalam tangkai, jika itu berada di atas kapal. Kemudian jika kita anak-anak bekerja di perusahaan darat merupakan perusahaan perikanan, berarti mereka akan mengelola mesin pendingin yang terdiri dari kompresor, kondensor, tabung ekspansi, evaporator, ya, dan sistem kelistrikannya. Pada mesin pendingin ini anak-anak belajar bagaimana mengkondisikan, memvakum daripada sistem, mengisi freon, dan menciptakan sistem tersebut dapat mendinginkan daripada produk yang akan didinginkan, terutama berupa ikan hasil tangkapan. Selanjutnya anak-anak akan mempelajari yaitu sistem kontrol. Sistem kontrol ini berhubungan dengan kontrol-kontrol permesinan yang berada di atas kapal, yang dilakukan baik secara elektronik atau listrik atau pneumatik dan sebagainya. Selanjutnya, untuk output daripada anak-anak, mereka akan melaksanakan praktek kerja lapangan. Diutamakan ada nanti bagaimana mereka praktek di atas laut atau di atas kapal dengan konsentrasi untuk belajar mesin yang di atas kapal, belajar listrik yang di atas kapal, belajar mesin pendingin yang di atas kapal, dan belajar kontrol yang ada di atas kapal. Selanjutnya anak-anak akan dibekali untuk proses menapaki dunia kerja, yaitu Basic Safety Training atau BST untuk kelautannya. Dan jika anak-anak nanti berkeinginan melanjutkan bekerja di atas kapal, maka kami akan membekali dengan namanya sertifikat kelautan, yaitu ATKAPIM atau Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan tingkat 2, sebagai sertifikat profesi yang diakui sebagai perwira kapal di saat mereka nanti menapaki dunia kerja. Dan itulah gambaran daripada anak-anak kita yang telah berada di konsentrasi Teknika Kapal Penangkapan Ikan SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Semoga bisa bermanfaat dan
Untuk mendukung itu, kami mohon doa dan restunya untuk semuanya. Salam Tobat Kobar. Kami dari official Panahan Popnas Provinsi Lampung mengucapkan selamat datang kepada Mitra TV Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ariwibowo. Saya merupakan ketua jurusan dari program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif atau yang disingkat TKRU. Pada video kali ini saya ingin memperkenalkan jurusan TKRU di SMK 1 Kota Agung Barat kepada pemirsa semua. Jurusan TKRU atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif merupakan salah satu dari 6 jurusan atau 6 program keahlian yang ada di SMK 1 Kota Agung Barat. Jurusan TKRU merupakan program yang menekankan pada perbaikan jasa kendaraan ringan otomotif sehingga akan menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu atau bisa di bidang jasa perbaikan kendaraan ringan otomotif. Pada proses pembelajaran, kami menekankan pada pembelajaran teori dan praktikum. Pembelajaran teori kita lakukan di kelas dan pembelajaran praktikum kita lakukan di bengkel kita di SMK 1 Kota Agung Barat. Dalam pembelajaran kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti PKL yang kita laksanakan kurang lebih 4 bulan di dunia usaha atau dunia industri yang sudah kita jalin bersama di SMK 1 Kota Agung Barat. Dengan pembelajaran ini diharapkan mampu membekali siswa dan mampu menciptakan lulusan-lulusan SMK 1 Kota Barat khususnya di jurusan TKRU atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif ini menjadi lulusan yang mampu bersaing dan mampu mengolah perbaikan jasa teknik kendaraan ringan dengan baik. Itulah sekelumit atau sedikit perkenalan dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Kobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Julianto. Saya selaku Ketua Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik berkomitmen untuk mewujudkan lulusan yang terampil dan profesional dalam bidang ketenaga listrikan, berakhlak mulia, dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Peserta didik dibekali dengan kompetensi bidang ketenaga listrikan, di antaranya instalasi penerangan listrik. Bisa kita lihat, ini sebuah trainer dari instalasi penerangan listrik. Nah, ini ada anak-anak sedang merangkai instalasi rangkaian seri. Selain daripada instalasi penerangan, kita juga mempelajari tentang instalasi tenaga listrik. Ya, sebagai sumber penyedia tenaga listrik. Selanjutnya ada juga pembelajaran tentang instalasi motor listrik. Nah, ini panel trainer instalasi motor listrik. Stapler motor training eksperimen panel. Jadi ini anak-anak diminta untuk menjalankan motor stapler dengan pergerakan sekian derajat, sehingga anak-anak mengetahui bagaimana mengendalikan sebuah motor. Selanjutnya ada pembelajaran tentang PLC atau pemrograman PLC, Programmable Logic Control. Nah, di sini ada sebuah trainer PLC. PLC adalah kontrol menggunakan gerbang logika. Di sini
adik diminta untuk membuat sebuah rangkaian untuk mengontrol sebuah motor. Dan yang terakhir ada pembelajaran tentang perbaikan peralatan listrik. Nah, di sini anak-anak sedang memperbaiki motor listrik atau pompa air listrik. Ini sebuah proses perbaikan daripada peralatan listrik itu sendiri. Selain daripada perbaikan motor listrik, ada juga perbaikan AC, kulkas, dan juga alat-alat rumah tangga lain. Kami tim medis Popnas Provinsi Lampung mengucapkan pada Mitra TV selamat datang di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasri Fatima, Kepala Jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Desain Komunikasi Visual merupakan salah satu jurusan di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat yang mengajarkan dan melatih siswa tentang konsep dan teknik desain grafis, termasuk tentang desain brief, tipografi, fotografi, ilustrasi, animasi, dan juga membuat konten media sosial. Jurusan DKV merupakan pilihan yang tepat bagi siswa yang memiliki minat dan bakat dalam bidang seni dan desain grafis. Jurusan DKV menawarkan peluang karir yang luas dan menjanjikan di era digital saat ini. Beberapa bidang karir yang nantinya dapat dijalin oleh lulusan DKV adalah desain grafis sebagai ilustrator, animator, editor video, fotografer, packaging designer, dan juga web designer. Jurusan DKV membantu siswa untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan teknis, dan keterampilan komunikasi yang dibutuhkan dalam dunia industri desain grafis. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Kobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Supriyadi, sarjana komputer. Di sini saya mengajar dari tahun 2008 sampai sekarang. Basic jurusan saya yaitu Teknik Informatika lulusan 2013 di Mitra Lampung.
Nah, di sini saya diberikan tanggung jawab sebagai ketua program atau Kajut jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, dan sekarang kurikulum Merdeka menjadi jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Baik, saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara konfigurasi atau pemasangan jaringan fiber optik yang ada di sekolah kita ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada siswa saya yang memang akan bagaimana cara mempraktekkan atau mencoba. Baik, kita praktekkan. Baik, terima kasih. Inilah tadi bagaimana saya menjelaskan ke siswa saya bahwa bagaimana cara pemasangan fast connector kepada ke kabel dropboard, dan selanjutnya ada tahap pemasangan dari tiang ya, dari tiang karena di sini jaringan yang sedang dikonfigurasi yaitu untuk pelanggan rumahan. Jadi di sini tadi ada tiang ya, ada tiang. Tiang itu contohnya miliknya PTA gitu. PTA mempunyai koneksi internet yang akan diberikan ke masyarakat luas. Nah, setelah itu pemasangan ya, dia contohnya ada si C mau berlangganan ke PTA. Nah, di situ di ODP ditransfer ke roset dan roset ke modem. Nah, nanti tergantung dia mau berlangganannya seperti apa. Dia mau berlangganan internet, TV atau telepon. Nanti kalau tiga-tiganya ya kita nanti akan fasilitasi seperti itu. Ini prakteknya bagaimana siswa itu memahami bagaimana kalau sistem jaringan FFPH, jadi jaringan rumah ke rumah yang menggunakan teknologi fiber optik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya bagaimana mempraktekkan pemasangan jaringan rumah ke rumah.
Dan di situ ada alat-alatnya sudah lengkap, untuk penyambungannya juga sudah ada alatnya. Dan di sini tujuan akhirnya nanti anak-anak mampu menjadi teknisi fiber yang sekarang sedang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Contohnya ISP lokal. Kalau ISP besar itu seperti Telkom itu PLN, ya itu skalanya besar. Dan sekarang sudah muncul ISP yang skalanya kecil dan dia membutuhkan siswa-siswa jurusan TJKT untuk menjadi teknisi pemasangan jaringan fiber optik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam Sobat Kobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh sahabat. Dari 98 MHz ya tentunya kami kru yang bertugas saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Tianto, SPD. Di sini jabatan saya adalah Kepala Program Keahlian Teknik Audio Video, yang mana merupakan salah satu dari 6 jurusan yang ada di SMKN 1 Kota Agung Barat. Apakah itu TAP? TAP adalah satu jurusan atau satu jurusan yang mengajarkan tentang komputer, broadcasting, dan elektronika. Jadi kalau di komputernya sendiri kita bersinggungan dengan DKP, juga bersinggungan dengan TKJ di dalam pemrograman microcontroller. Berikutnya ada broadcasting. Broadcasting di sini kita tidak mengajari anak untuk menjadi penyiar, namun lebih ke arah menjadi operator dari siaran radio maupun siaran televisi, tentunya dalam skala pendidikan dan komersil. Berikutnya yang ketiga adalah mengajarkan tentang elektronika, di mana pengaturan dari audio dan video baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat industri, seperti di hotel dengan audio taggingnya, seperti juga di pertunjukan dengan cek sound dari audio lapangan. Itu sekilas tentang jurusan teknik audio video di SMKN 1 Kota Agung Barat. TAP meskipun bukan jurusan favorit, namun alhamdulillah selalu mendapatkan satu rombongan belajar kelas besar yang berjumlah sekitar 36 ya. Jadi tiap tahun ada 3 kelas paralel, 3 rombongan, sehingga ini cukup untuk mengisi kekurangan dari teknisi-teknisi di bidang audio video. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sekilas tentang teknik audio video di SMKN 1 Kota Agung Barat untuk seluruh pemirsa Mitra TV yang berbahagia. Salam Sobat Kobar.